Hari Pentakosta itu diceritakan oleh Lukas di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Lukas membuat cerita yang mengejutkan tentang suasana kota Yerusalem di pagi hari Pentakosta. Para turis Yahudi yang datang dari 20 kota menyebar di 20 titik. Lalu masing-masing mereka berkerumun di sekitar salah seorang dari murid-murid Yesus untuk mendengarkan murid-murid itu bicara dalam bahasa kota asal mereka tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan Allah. Mereka heran. Turis-turis itu terkejut. Kok bisa orang-orang Galilea bicara dalam bahasa kota atau pulau asal mereka? Yerusalem pagi itu benar-benar menjadi kota multi etnis dan masyarakat multi bahasa. Jumlah kota asal para peziarah yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu mencapai 20 buah. Tentu tiap peziarah berpakaian menurut kebiasaan kota asalnya. Yang dari Mesir berpakaian gaya Firaun. Yang datang dari Kreta pasti tampil seperti filsuf atau pemikir besar orang Yunani, yaitu Plato atau Pitagoras. Indah sekali pemandangan pagi di Yerusalem pada hari Pentakosta. Yerusalem yang pasca pembuangan dari Babilonia suka mengkafirkan suku yang lain, menganggap negatif orang yang berkepercayaan lain seperti orang-orang Samaria, justru tampil secara baru. Kota itu kembali menjadi ratu bagi bangsa-bangsa. Kota multikultural. Bukan lagi seperti kota yang ada dalam Ratapan pasal 1, menjadi janda yang penuh kehinaan dan kesedihan. Bapak Ibu, tapi sayang ya, tidak ada nama kota-kota di Indonesia. Apalagi nama pulau-pulau suku NTT dalam daftar 20 kota yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 sebagai kota asal-usul orang-orang Yahudi religius yang berziarah ke Yerusalem pada waktu itu. Kalau saja pagi itu ada orang Yahudi asal Sabu, Alor, Rote, Sumba, dan orang-orang Meto, pasti Yerusalem terbongkar. Suku-suku Yahudi yang dari Kalabahi akan berlego-lego. Yang dari Sabu mulai mempertontonkan padoa. Dan suku-suku Yahudi atau orang Yahudi saleh yang datang dari Pahmeto pasti akan bikin 2 atraksi. Natoni, Seramat atau Basan, kemudian Bonet. Kondisi hari Pentakosta di Yerusalem, kalau saja ada tambah suku-suku dari NTT, pasti mirip seperti kalau orang NTT pergi ke pesta saudara atau kerabat mereka. Multikultural. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa nama pulau asal NTT tidak ada dalam daftar Kisah Para Rasul pasal 2? Pasti ada yang bisa berpendapat kan? Kakak saya bilang, waktu itu belum ada pelayaran dari timur ke Yerusalem. Kalau saja sudah ada pelayaran, pasti juga akan tercatat begini. Kita orang Sabu, Rote, Sumba, Alor, dan Dawan. Mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Asik kan? Pasti rame ya. Setuju kok? Bisa jadi begitu. Tetapi saya menemukan 2 alasan lain dari analisa saya terhadap pola hidup orang-orang NTT, terutama suku Meto, suku asal saya. Yang pertama, karena menyebut diri sebagai penghuni Pahmeto, perempuan dan laki-laki Meto belum berani masuk laut. Bukan hanya untuk menangkap ikan, tapi juga untuk berlayar ke negeri yang jauh. Makanya promosi Pahmeto ke masyarakat seberang pulau belum terlalu gencar. Dan karena itu tidak ada orang Yahudi yang berminat datang ke Pahmeto untuk menetap beberapa tahun di situ. Karena Bife Maatuin Meto masih menerapkan politik tabu air
menjauhi laut dalam aktivitas pelayaran, dan mengharamkan pergaulan dengan suku-suku yang datang dari luar. Untung saja pekerjaan Roh Kudus tidak hanya berhenti di Yerusalem. Roh Kudus toh mengutus rasul-rasul ke ujung-ujung bumi, termasuk membawa datang para misionaris dari Eropa ke Pahmeto. Kalau tidak, kasihan orang NTT akan terus hidup dalam isolasi marga, kebanggaan kanaf, terkurung dalam batas-batas fatu kanaf, hau kanaf, oe manifu keramat. Akibatnya orang NTT atau orang Meto akan menjadi seperti katak di bawah tempurung. Lalu, sebagai konsekuensi katak di bawah tempurung, mencap haram untuk semua yang datang dari luar. Marga, suku, kampung, dan agama. Nah, pantas saja nama pulau-pulau NTT belum ada dalam Kisah Para Rasul 2. Karena ekspor terbesar kota, suku, dan masyarakat NTT adalah produk yang bernama haram. Haram semua. Dan karena itu orang-orang tidak mau datang kalau mereka dicap haram. Alasan yang kedua, uap meto masih dianggap sebagai uap kalang-kalan, uap amonot, uap mansian fui, atau bahasa liar. Strategi divide et impera yang diterapkan penjajah di zaman kolonial efektif karena cocok dengan jiwa penduduk NTT sebelum Yesus bangkit, yaitu menganggap orang yang beda suku, beda bahasa sebagai orang fui atau infui, manusia yang harus dijauhi. Maka muncullah dalam kasana folklore masyarakat NTT, setiap suku punya tarian perang. Itu tanda bahwa dulu sebelum Roh Kudus mengutus para misionaris ke Pahmeto atau Nikmabife Meto masih suka terlibat dalam perang satu sama yang lain untuk mempertahankan martabat suku, untuk mempertahankan paham atau tafsir kebenaran yang dipahami secara sempit dan terbatas. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda dan anak-anak yang kekasih. Tidak ada nama pulau-pulau tempat tinggal orang NTT dalam daftar 20 kota asal orang Yahudi Saleh yang bersiarah ke Yerusalem karena ada dua masalah tadi. Isolasi bahasa dan isolasi geografi. Selama kita masih terus membenci dan membusuhi orang-orang yang berbeda dengan kita justru sedang membangun kurungan atau penjara bagi diri sendiri. Dan itu yang ingin diterobos oleh Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta, seperti yang ditampilkan Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, pesan pertama dari peristiwa Pentakosta, yaitu perbanyakan bahasa oleh Roh Kudus di Yerusalem, adalah runtuhnya isolasi teritorial, isolasi budaya, dan isolasi bahasa yang membuat manusia hidup terpisah atau memisahkan diri satu sama yang lain. Syarat bagi kemajuan sebuah bangsa dan kesejahteraan hidup bersama adalah keterbukaan anggota-anggota masyarakatnya untuk berbaur dengan kehidupan dengan orang-orang dari suku, bangsa, bahasa, bahkan juga agama yang lain. Masyarakat dunia yang maju peradabannya adalah masyarakat yang terbuka menyerap peradaban baru. Lalu terjadilah proses apa yang disebut akulturasi, enkulturasi, dan inkulturasi, atau kontekstualisasi. Nah, penguasaan bahasa lain yang diberikan Roh Kudus kepada murid-murid, yang adalah orang-orang Galilea, menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak anti perubahan. Roh Kudus tidak anti budaya non-Yahudi. Roh Kudus bukan pendukung politik identitas yang memecah belah. Ia datang dari Kristus yang bangkit untuk meruntuhkan tembok-tembok isolasi identitas, suku, etnis, bangsa, bahasa, dan agama, supaya manusia yang berbeda-beda itu menjadi satu keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah, seperti yang disebut Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan atau dibentur-benturkan, tetapi untuk ditampilkan sebagai sebuah kekayaan dalam galeri persekutuan anak-anak yang adalah keluarga Allah.
Hidup bersama setelah Yesus naik ke sorga bukan sebuah arena pacuan atau balapan untuk menentukan budaya, bahasa, bangsa, dan agama mana yang terbaik. Tetapi sebuah ruang kehidupan di mana budaya, bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda-beda diberi ruang dan kesempatan yang setara untuk bekerja sama dan berkontribusi bagi kehidupan umat manusia. Multikulturalisme merupakan tanda dari sebuah masyarakat yang maju dan beradab. Multikultural menunjukkan terjadi saling proses belajar untuk merelatifkan diri, belajar membebaskan diri dari kurungan atau penjara romantrisme agama, dogma, cara beribadah, dan model penyembahan. Selama orang-orang Kristen denominasi A menyerang agama, praktek ibadah, dan model peribadatan denominasi B, belum terjadi peristiwa Pentakosta dalam denominasi dan dalam diri para pengkhotbah atau pemimpin denominasi yang suka pamer diri dan mempertahankan kebenaran ajaran sendiri. Sikap hidup yang menyerang keberagaman, pewartaan kebenaran dalam bahasa lain, seperti yang masih terjadi sampai hari ini di dalam denominasi Kristen, adalah tanda bahwa kita masih berada di sekitar Menara Babel dalam Kejadian 11 dan belum sampai pada Pentakosta seperti yang dikisahkan Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus tampil untuk menjelaskan kepada para pembuat produk haram bahwa penggunaan bahasa lain untuk mewartakan Kristus yang bangkit bukan pekerjaan orang-orang yang mabuk anggur manis, tetapi adalah buah karya Roh Kudus. Penggenapan itu adalah penggenapan nubuat Yoel. Tidak ada lagi hak prerogatif dari satu orang, terutama kaum klerus saja, untuk menjadi pewarta. Kebangkitan juga tidak bisa hanya diwartakan dengan satu cara atau satu model atau metode. Kebangkitan itu terlalu kaya dengan pesan, dengan kuasa, dengan agenda pembaharuan. Karena itu, semua instrumen budaya dan peradaban manusia harus diberdayakan untuk memperkenalkan dan mencontohkan kuasa peristiwa kebangkitan yang berenergi tinggi untuk membawa perubahan. Karya Yesus dari sejak baptisan di Yordan sampai kebangkitan di kubur Yusuf Arimatea adalah menentukan bagi keselamatan dan ciptaan baru. Karya itu perlu dibuat menjadi menyeluruh, yang menentukan menjadi menyeluruh. Untuk meragi dalam semua dimensi dan aspek kehidupan ciptaan. Dan karena itu, perbanyakan bahasa dan penggandaan metode pewartaan yang dibuat Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem, itu adalah urgen, mendesak, dan bersifat imperatif. Dan karena itu, setelah dapat Roh Kudus, Yesus bilang, kamu harus pergi untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Orang-orang percaya yang mengupayakan berbagai metode pewartaan akan kebangkitan Kristus dengan menggunakan berbagai media, menghadirkan aneka teknik dan strategi, memanfaatkan lukisan, ukiran, tarian, nyanyian, cerita, film, tuturan, pementasan, dan seterusnya, bukan orang-orang yang mabuk anggur manis. Tetapi mereka yang tergerak oleh cinta kasih kepada Kristus dengan sangat kuat, dan penghargaan terhadap daya serap dan daya cerna dari objek pewartaan mereka. Dan karena itu mereka pakai berbagai metode yang disesuaikan dengan kemampuan serap para pendengarnya. Sebaliknya, mereka yang dalam mewartakan kebangkitan, hobinya adalah memecah belah, menyindir cara beribadah yang berbeda, dan menjelek-jelekkan kesaksian dalam bahasa lain, meskipun mereka menyebut diri sebagai yang diurapi Roh Kudus. Justru mereka bukan agen Roh Kudus, tetapi agen roh egoisme dan romantisme denominasi. Dan itu yang disebut Paulus dalam Korintus pasal 12, ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, dan ada berbagai perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran kedua dari peristiwa Pentakosta Yerusalem. Masyarakat baru, masyarakat multikultural, yang merupakan buah karya Roh Kudus
tidak terbentuk secara otomatis dan diterima oleh semua orang. Selalu muncul kelompok-kelompok kontra. Kaum kontra menolak dengan menggunakan jargon-jargon dari kitab suci. Cap mabuk karena anggur manis, menyebar ajaran sesat atau nabi palsu selalu akan muncul dan diterapkan bagi mereka yang berjuang bagi kesetaraan, multikulturalisme, dan keberagaman, pewartaan, dan pemberitaan akan Kristus. Nah, gereja memang perlu waspada terhadap cap-cap itu. Perlu kasih apresiasi juga. Jangan-jangan multikulturalisme yang diwartakan gereja bukan karya Roh Kudus, tetapi ideologi zaman, lifestyle kelompok elit pengusaha, atau pesan sponsor dari kelompok-kelompok tertentu dalam gaya hidup modern. Nah, kita bisa cermati ideologi itu dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar yang disusupi oleh kepentingan kelompok LGBT. Nah, jangan sampai multikulturalisme yang adalah karya Roh Kudus juga dipakai oleh roh LGBT yang adalah lifestyle masyarakat untuk mengatakan bahwa itu karya Roh Kudus. Memang sindiran para penentang multikulturalisme menyakitkan dan bisa mematahkan daya juang para pewarta kebangkitan. Tetapi sindiran itu perlu diterima sebagai proses pemurnian multikulturalisme dari virus atau luka peradaban yang membonceng multikulturalisme karya Roh Kudus itu. Karena menarik mereka pakai jargon anggur manis. Bukankah anggur berguna untuk menyembuhkan luka-luka dan untuk menyembuhkan borok-borok yang bakal menjadi kanker bagi kehidupan kita. Jadi jargon anggur manis itu memang menyakitkan, tapi harus diterima. Karena itu menyembuhkan pemberitaan kita dari berbagai roh-roh yang bertentangan dengan pewartaan Kristus yang bangkit. Anggur yang manis juga sekaligus berfungsi sebagai vitamin untuk para pewarta agar terus-menerus membaca kitab suci dan memeriksa pewartaan, pemberitaan dan kesaksian mereka dalam terang ketaatan pada firman Allah. Itu juga yang Petrus lakukan saat mengcounter para penyindir itu. Dia menunjuk kepada nubuat Nabi Yoel. Ayo orang Kristen NTT, dunia sudah terbuka. Roh Kudus di hari Pentakosta hadir untuk memakai murid-murid masuk ke dalam dunia yang terbuka supaya membawa kabar kebangkitan sampai ke ujung bumi. Nah, sebagai persiapan para murid-murid dilengkapi dengan kemampuan bicara dalam bahasa lain. Orang Kristen NTT tidak harus pergi ke ujung bumi untuk mewartakan Kristus. Tetapi sekarang justru ujung bumi masuk ke dalam NTT melalui digital, media sosial, dan macam-macam. Masuk sampai ke ruang isolasi, kampung, marga, suku, dan juga kanaf. Bahkan dalam ruang isolasi agama kita. Jadi, kita perlu menemukan cara atau bahasa lain untuk terus mewartakan kebangkitan Yesus. Ada bahasa perbuatan, ada bahasa seniman, ada bahasa lukisan, ada bahasa nyanyian. Pemberitaan tidak hanya selalu harus lewat khotbah, ibadah, tapi juga lewat praktek-praktek cinta kasih terhadap sesama. Itulah salah satu dari maksud Roh Kudus memberikan kemampuan pada murid-murid untuk bicara dalam bahasa lain. Selamat Hari Pentakosta. Marilah kita belajar untuk berhenti menciptakan produk haram lalu diekspor kepada sesama orang percaya yang melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara yang berbeda dengan kita. Tuhan menolong kita sekalian.